Ki Sabtu kuno rumeksa ing awan, Ki Sabtu geni rumeksa ing wengi. Reksanen aku saomah lan donyaku, yen ora gelem reksa gegrek ulungmu salombo lan milih getihmu satetes. Ingsun aturake Allah, kenal prasape cat Allah. Yen sira gelem sanaan aku njaluk pratondo, sira saben dina malam tak kunjung sekukulem Gondoalung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya doakan untuk sahabat Kitruno Kongres dimanapun Anda berada, sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada, selalu sehat, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Bicara tentang ijazah Bapak Jokowi, semakin hari semakin menarik. Dan kita ketahui bersama, ini sudah masuk ke tahapan penyidikan. Ada 12 calon tersangka. Ini harusnya kalau menurut pandangan saya, menurut hemat saya, harusnya ada 13. Jadi 13 ini angka sial ya. Harusnya 13 tersangka yang masuk ke penyidikan dan nantinya menjadi tersangka dibawa ke pengadilan. Namun jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng sebagai bentuk notifikasi. Sahabat, ijazah Bapak Jokowi sudah lama ini berhembus, bahkan sejak beliau menjabat sebagai seorang presiden. Sampai detik ini belum kelar. Karena rasa penasaran saya sangat tinggi, beberapa hari yang lalu saya terbang ke kota Yogyakarta. Saya datang ke kampus Universitas Gadjah Mada. Di sana saya coba mendeteksi dengan cara spiritual, supranatural, benarkah Bapak Jokowi melaksanakan kuliah di tempat tersebut? Dan ternyata memang benar adanya. Masih tersisa getaran-getaran energi dari Bapak Jokowi. Biasanya kalau orang terpilih, energinya masih terasa kuat, jadi masih tersisa. Nanti kawan-kawan dengan kata-kata yang saya sampaikan ini mungkin tidak bisa begitu memahami atau tidak masuk akal. Oke, di sini saya keluar dulu dari topik ijazah Bapak Jokowi biar teman-teman bisa memahami dengan apa yang saya katakan tadi, yaitu saya hadir di Universitas Gadjah Mada, saya melakukan meditasi di sana sebentar. Saya merasakan energi yang dimiliki oleh Bapak Jokowi bahwa di tahun 80-an masih tersisa sampai saat ini. Ini saya lakukan dengan metode supranatural atau spiritual. Mungkin ini terdengar tidak masuk akal, namun saya akan jelaskan kenapa orang-orang terpilih ya energinya ada walaupun orangnya sudah tidak ada di tempat tersebut. Kita keluar dulu dari topik ijazah biar teman-teman nanti bisa memahami. Karena di bulan Suro, setelah saya datang ke Universitas Gadjah Mada untuk mendeteksi energi yang tertinggal yang dimiliki Bapak Jokowi, saya hadir ke makam Raja Mataram pertama, yaitu Panembahan Senopati. Ini maksud saya. Contohnya seperti ini. Panembahan Senopati adalah Raja Mataram pertama. Tentu beliau sudah meninggalkan dunia ini dan masuk ke surganya Allah Ta'ala. Beliau adalah orang terpilih, orang yang memiliki wahyu keprabon. Sama halnya dengan Bapak Jokowi yang jadi Presiden Republik Indonesia ini memiliki wahyu keprabon. Nah, contohnya adalah Raja Mataram ini, Panembahan Senopati. Beliau sudah meninggal. Makamnya di Kutha Gedhe, kota Yogyakarta. Namun keberadaan beliau yang saat ini sudah meninggal, ya, beliau masih mampu menghidupi orang lain.
Jadi Panembahan Senopati ini sudah meninggal, namun makamnya masih dikunjungi banyak orang, dan yang hadir di sana tentu memberikan sumbangan. Nah, karena orang datang ke sana memberikan sumbangan, maka dengan kata lain adalah bahwasanya Raja Mataram pertama ini mampu menghidupi orang. Jadi orang mati yang menghidupi orang hidup. Nah, ini ya, teman-teman paham ya. Jadi getaran-getaran energi yang dimiliki oleh Raja Mataram ini juga sangat kuat. Makanya mampu menarik ya orang-orang untuk hadir di sana, untuk berdoa di sana, dan doa tersebut ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena di tempat tersebut memang ada kekuatan energi yang sifatnya supranatural. Nah, ini ya, sama dengan ijazah Bapak Jokowi yang saya sampaikan ini. Namun yang saya cek adalah bagaimana energi Bapak Jokowi apakah ada di tempat tersebut di masa lampau. Dan ternyata karena Bapak Jokowi ini memiliki wahyu keprabon, ya orang yang terpilih, terbukti 2 periode menjadi Presiden Republik Indonesia, dan getaran-getaran itu memang ada. Dan ditambah lagi dikuatkan, teman-teman juga sudah mendengar, melihat ya bahwasanya UGM sendiri juga mengeluarkan ijazah Bapak Jokowi. Skripsinya, pembayarannya semua sudah dilakukan uji forensik di Polda Metro Jaya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi keaslian ijazah Bapak Jokowi ini tidak bisa diragukan lagi, sudah pasti asli dan sah. Oke, kita lanjutkan. Namun ada yang menarik kali ini. Apa itu? Pernyataan dari pengacaranya Dr. Tifa, Ahmad Kojinuddin. Nah, seharusnya kepolisian menetapkan 13 orang yang diperiksa, jangan hanya 12. Ahmad Kojinuddin ini juga harus masuk di daftar orang yang harusnya disidik. Ya, kenapa? Karena Ahmad Kojinuddin memang mengatakan dirinya sebagai pengacara, namun segala ucapan-ucapannya ini, kalau saya yang mengambil arti dari semua ucapan-ucapan Ahmad Kojinuddin, dia ini bukan pengacara, namun aktivis. Kata-kata saya ini keluar kurang lebih 3 atau 4 hari yang lalu, atau mungkin 1 bulan yang lalu. Ahmad Kojinuddin ini siapa? Nah, saya mengatakan Ahmad Kojinuddin bukan seorang pengacara, namun seorang aktivis. Dan ternyata hari ini benar adanya. Saya nonton di media sosial, ya, Ahmad Kojinuddin di situ kampanye, istilahnya ceramah di Gedung Juang. Sudah pasti kata-kata yang diucapkan Ahmad Kojinuddin ini memprovokasi orang, menghasut orang. Makanya lebih cocok Ahmad Kojinuddin ini disebut sebagai seorang aktivis. Nah, namun dia berlindung di balik profesi dia sebagai pengacara. Kalau pengacara biasanya ya hanya bicara tentang kliennya, tentang orang yang akan dibelanya nanti di pengadilan. Namun yang dilakukan oleh Ahmad Kojinuddin ini lebih mengarah kepada dia seorang aktivis. Contohnya apa? Pidato di Gedung Juang. Dia mengatakan tidak terima, ya. Kita terima, maksudnya tantangan dari Bapak Joko Widodo. Sebenarnya yang menantang ini siapa? Kita ulas satu persatu ucapan Ahmad Kojinuddin ini. Yang menantang ini adalah mereka yang mengatasnamakan tim pembela ulama dan aktivis. Mereka yang melaporkan dulu. Lah, mereka melaporkan lalu dibalas dengan laporan oleh Pak Jokowi. Maka apa yang terjadi? Akhirnya berbalik arah. Ya, mereka tidak pernah menguji keaslian ijazah Bapak Jokowi, tidak pernah memegang ijazah yang asli untuk diuji, dan akhirnya apa yang terjadi? Ijazah itu memang betul-betul asli karena sudah diuji oleh tim forensik dari Polda Metro Jaya. Jadi mematahkan laporan mereka di kepolisian. Jadi sekarang narasi mereka ini membalik-balikkan fakta yang ada dibalik-balikkan. Ijazahnya asli dibilang tidak. Ya, mereka dilaporkan balik, katanya kriminalisasi dan lain sebagainya. Ya, ini
Apa maksudnya? Jadi rakyat Indonesia ini dibikin bingung. Rakyat jelata seperti saya ini dibikin bingung. Makanya teman-teman semua jangan terpancing dengan hasutan-hasutan dari kelompok orang-orang ini. Ya. Sekarang Jokowi deklarasi perang. Nggak ada yang namanya Pak Jokowi deklarasi perang kalau menurut hemat saya. Kenapa? Orang ini dilaporkan balik. Cuma sekedar itu saja. Saat ini Pak Jokowi diperiksa. Ya, diperiksanya kebetulan di Solo karena ada orang saksi-saksi lain ada di Solo. Jadi Polda Metro Jaya mempersingkat. Ya. Mempersingkat kalau mendatangkan orang dari Solo ke Jakarta tentunya prosesnya akan panjang. Makanya karena 11 saksi yang diperiksa atau 15 saksi yang diperiksa teman-teman Bapak Jokowi dari SMP sampai SMA, maka diperiksanya di Solo. Ini nggak masalah, ya tergantung kepada bapak-bapak polisi. Terserah mau periksanya di mana. Ya teman-teman ya, karena bapak polisi yang memiliki hak untuk memeriksa orang tersebut di mana tempatnya dan suka-suka saja, ya, karena tidak ada aturan. Terus perlu teman-teman ketahui, untuk melihat ijazah Bapak Jokowi ini tidak boleh sembarang orang. Jadi apa yang sudah dikatakan Roy Suryo CS semuanya teman-teman, ini informasi yang menyesatkan. Katanya seluruh rakyat Indonesia, disampaikan oleh Roy Suryo, ini wajib tahu, boleh melihat ijazahnya Bapak Jokowi. Tidak demikian teman-teman. Karena ijazah itu adalah informasi pribadi, bukan untuk dikonsumsi oleh publik. Sedangkan rancangan-rancangan kerja, misalnya ya, yang dikeluarkan oleh seorang presiden atau seorang pejabat negara, ini boleh diketahui oleh semua orang. Itu yang boleh ditanyakan, ya, tentang kerja. Kalau ijazah, KTP, semua itu adalah dokumen pribadi. Jadi tidak sembarang orang boleh melihat. Ya, ini harus dipahami oleh teman-teman semua. Dan selanjutnya, Ahmad Kozinudin juga di sini mungkin kepleset omongan atau sok gaya-gaya, akhirnya salah bicara waktu pidato di Gedung Juang yang kemarin mereka ini melaksanakan deklarasi. Apa kata-katanya? Mohon maaf Mas Eros, saya pinjam label aktivis Anda. Saya akan menyuarakan kebenaran demi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang disampaikan oleh Ahmad Kozinudin. Dan kita siap melaksanakan perang hubat, perang semesta. Inilah yang dimaksud dengan provokasi. Ya, mereka terus memprovokasi. Makanya untuk pihak kepolisian seharusnya Ahmad Kozinudin ini juga diperiksa, ya, disidik, karena dia bukan seorang pengacara. Dia ini lebih mengarah kepada seorang aktivis, ya. Terus menuduh di pidatonya, yaitu menyampaikan bahwa Bapak Jokowi ini bohong. Mobil SMK contohnya, teman-teman juga harus pahami kenapa mobil SMK tidak diproduksi massal. Karena waktu itu terganjal dengan adanya uji emisi. Percayalah, semua masyarakat Indonesia juga pengen ada produksi mobil nasional, namun tentunya yang layak operasional, ya, yang bisa dipakai dan awet, dan juga suku cadangnya harus semua ada, emisinya semuanya harus benar, tentunya seperti itu. Kebetulan mobil SMK yang disampaikan oleh Bapak Jokowi terdahulu waktu kampanye, yang rencananya akan diproduksi, ini gagal di uji emisi, jadi tidak jadi diproduksi, ya. Karena kalau saya amati, saya lihat yang disampaikan Bapak Jokowi ini adalah ucapan atau kata-kata yang penuh dengan semangat ingin memproduksi mobil nasional, namun sampai saat ini memang belum terjadi, ya. Sebenarnya teman-teman, kalau menurut saran saya, negara kita Indonesia ini tidak perlu yang namanya membuat mobil, membuat handphone dan lain sebagainya, itu tidak usah. Tanah kita ini subur, cukup kita tanami, kita jadi petani. Nah, karena apa yang dicari manusia ini adalah bahan pokok makanan. Kalau kita melimpah makanan kita tinggal jual. Hasil yang kita jual, kita belikan kendaraan. Kalau menurut hemat saya seperti itu.
Nah, kembali kepada cerita ijazah Bapak Jokowi, sekali lagi semoga dari kepolisian juga menonton video yang saya buat ini, bahwa Ahmad Kojinudin ini sembunyi di balik label dia sebagai seorang pengacara, yang sebenarnya dia adalah seorang aktivis, karena ucapan-ucapannya ya semuanya narasi-narasi ini arahnya menghasut seluruh rakyat Indonesia. Oke sahabat, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Akhirul salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.